Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Zaidan Al-Khoir. Di sini saya akan melaporkan untuk laporan tugas pertama, tugas UTS, mata kuliah pengantar cita digital. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang function-function dari codingan yang saya telah tulis. Nah, untuk yang pertama, import library. Di sini import NumPy as NP. Di sini NumPy tersebut itu adalah library dalam Python yang berfungsi untuk komputasi numerik yang efisien dengan array multidimensi. Nah, kemudian cara memanggilnya adalah dengan NP. Yang kedua adalah import pandas as PD. Pandas di sini adalah sama seperti NumPy, yaitu library Python yang menyediakan struktur data dan alat untuk analisis data. Yang kemudian OpenCV2. Nah, CV2 di sini berbeda dengan halnya NumPy dan Panda. Di sini dia adalah modul OpenCV untuk Python yang berisi tentang fungsi dan algoritma pengolahan gambar dan analisis citra. Karena di sini saya judulnya adalah citra bawah laut, yaitu ikan, saya akan mengambil dengan CV2. Kemudian dari CV2 tersebut kita berlanjut ke library selanjutnya, yaitu Pillow. Dari sini Pillow adalah modul Pillow yang berarti Python Imaging Library, modul yang menyediakan dukungan untuk membuka, memanipulasi, serta menyimpan berbagai macam format gambar. Kita lanjut, import matplotlib pyplot SPLT. Nah, matplotlib ini adalah alat untuk menampilkan gambar dari hasil yang kita telah manipulasi. Kita memanggilnya dengan PLT. Selanjutnya ada import OS, operation system. Ya, ini adalah operasi atau alat untuk mencari dan membaca file dari directory atau dari dataset. Di sini import OS for dir name directory name, memanggil file name, kemudian di dalam OS work, operation system yang sedang berjalan, mengambilnya dari kaggle input. Maka ketika di running akan keluar seperti ini. Karena di dalam dataset ada dua folder atau dua foto, maka akan keluar atau terbaca dengan defer.jpg dan underwater_fish.jpg. Selanjutnya kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu show original image. Yang pertama adalah def. Def di sini adalah function dari Python. Function dari Python yang berfungsi sebagai alat atau fungsi yang memberitahu kita ingin membuat sebuah fungsi baru. Nah, di sini saya menulis show original image dalam kurung image underscore path. Saya ingin memunculkan original image, maka saya akan memanggilnya dengan img sama dengan image. Di sini kita jelaskan dahulu kita ingin memanggil apa, memanggil image di dalam path yang tadi. Nah, kemudian kita ketik plt.imshow dalam kurung img. Nah, seperti yang tadi, img di sini kembali ke yang telah kita ketahui, img sama dengan image.open dalam kurung image underscore path. Underscore path membalik ke arah sini. Kita memberitahu image path atau tujuan. Tujuan kita memanggil image path ini adalah kaggle input ikan bawah laut underwater fish. Saya mengambil objek underwater underscore fish. Kemudian show original image underscore image path. Nah, di sini kita memanggil plt imshow, memanggil kemudian plt axis of. PLT axis of di sini adalah function untuk menghilangkan garis sumbu. Axis ini untuk garis sumbu seperti yang sudah di running. Di sini tidak ada garis sumbu. Ketika kita hapus plt.axis of, maka akan ada keluar sumbu, garis sumbu. Kita tunggu sebentar.
akan terlihat sumbu di sini. Oke, kita Ctrl Z. Nah, maka akan muncul hasil dari yang ada sumbunya. Kemudian kita tulis lagi, saya tidak suka dengan sumbu. T.axis dalam kurung off. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu white balancing. Di sini, sama seperti yang tadi, ada function yang kita panggil yaitu def. Untuk memberitahu kita ingin memberi fungsi terbaru, yaitu white balance. White balance dalam kurung image underscore patch. Yang kita memanggil image. Kemudian kita tulis function untuk membaca gambar tersebut. Yaitu dengan kita memberi perintah atau memberi masukan image sama dengan cv2.imrate dalam kurung image underscore path. Nah, fungsi cv2 ini adalah seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu adalah modul. Kemudian imrate adalah suatu fungsi dalam modul cv2 untuk membaca function tersebut, yaitu untuk memunculkan atau menaruh di tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dalam langkah white balancing di sini, saya belum mengetahui metode apa yang saya pakai karena saya mengambil codingan ini dari ChatGPT. Maka dalam pertemuan selanjutnya saya akan mencari tahu apa fungsi dari atau apa metode apa yang saya pakai dalam codingan ini. Kita lanjut. Dalam codingan yang ini, saya memahami bahwa white balancing di sini adalah mengconvert image from RGB to LAB. Di sini adalah memisahkan antara gambar dari RGB dan LAB. Nah, di sini menggunakan function lab underscore image sama dengan cv2.cvtcolor. Di sini cvtcolor adalah fungsi dalam modul OpenCV yang dinamakan atau digunakan untuk merubah ruang warna dan gambar. cvtcolor. Kemudian kita tulis dalam kurung image, cv2 dot color underscore bgr to lab. Di sini adalah function dari modul cv2 untuk parameter yang menentukan konversi dari ruang warna, mengubah atau mengkonversi ruang warna dari RGB ke LAB. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita convert warna tersebut, di sini kita pisahkan antara warna L, warna A, dan warna B. LAB ini yang pertama L-nya adalah lightness, pencerahan atau cahaya. Channel A ini adalah warna dari positif hijau ke negatif merah. Kemudian B channel adalah dari positif kuning ke negatif biru. Dan dengan function cv2.splitLabImage. Kemudian setelah kita pisah antara channel A, channel B, dan channel L, kita menggunakan atau menghitung mean dan standard deviation.
kita mengatur mean dan standar deviasinya menggunakan function cv2.mean_stdef. Channel A dan channel B. Function mean_stdef adalah function untuk menghitung mean dan stdef. Mengapa kita harus menggunakan atau mengapa kita harus menghitung mean dan stdef dalam penggunaan weight balancing? Dikarenakan untuk mengetahui weight balancing, kita harus melakukan penyesuaian warna agar gambar lebih seimbang. Karena dalam mencari mean dan stdef ini kita dapat mengetahui perpindahan atau perubahan warna yang signifikan. Setelah kita mencari mean dan stdef, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memberi bobot kepada hasil mean yang tadi telah kita hitung menggunakan rumus add weighted. Add weighted di sini adalah untuk memberi bobot kepada channel A, lalu ditambah dengan alpha, lalu ditambah dengan gamma, dan di sini dalam function ini kita mendapati rumus, yaitu dalam add weighted ini harus menggunakan sort 1 mana A channel ditambah dengan alpha. Mengapa kita tulis 1? Karena kita tidak mau gambar ini atau media ini berubah secara langsung. Kemudian dilanjutkan dengan sort 2 A mean yang telah kita hitung tadi sebelumnya akan tertaruh di sini, dikurangi 128. 128 ini adalah rumus dari beta. Kemudian ditambah yang tadi alpha, kemudian gamma. Beta sini kenapa harus 128? Karena di sini saya akan mencari titik tengah atau titik abu-abu. Karena jika warna tersebut yang tadi terlalu hijau, terlalu biru, kita ubah semuanya kembali ke semula, yaitu abu-abu. Karena standar deviasi atau standar dari warna pixel dari 0 sampai 255 adalah 128 atau mendekati angka 128. Dari langkah ini, selanjutnya kita melanjutkan ke arah adjustment. Setelah di adjustment, kita merge atau kita gabungkan antara yang tadi, channel L, channel A, dan channel B yang telah diatur. Setelah diatur, menggunakan function merge. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengkonvert atau menghitung atau membalikan lagi dari apa yang telah kita hitung ke RGB lagi. Dengan kita nulis atau suruhan atau function, yaitu weight underscore balance underscore image sama dengan cv2.cvtcolor dalam kurung adjusted underscore left underscore image, cv2.color left to bgr. Kemudian kita tulis function return to weight balance image. Di sini adalah fungsi untuk menulis dalam directory weight balance image. Jika sudah, kita tulis di bawahnya lagi image sama dengan patch, seperti yang sebelumnya. Di sini untuk mengetahui directory atau file name yang kita akan ambil dari atas ini, dari rumus-rumus ini. Dan di sini adalah rumus untuk weight balancing. Weight balancing, weight underscore balance underscore image sama dengan weight balance image patch. Tujuan di sini adalah yang tadi, image patch. Setelah di save dan setelah melakukan semua, kita langsung panggil menggunakan import matplotlib.pyplot as plt original image sama dengan cv2.imret underscore image underscore pet plt figure dalam kurung fix size sama dengan 10,5. Fix size atau figure di sini adalah function untuk mengatur size. 10 di sini adalah lebar, di sini adalah tinggi. Kemudian kita panggil plt.subplot. Subplot di sini adalah kotakan atau ruang. 121 adalah 1 dari 2. Kemudian 1 di sini adalah nomor 1 atau bisa di sebelah kiri sini. Habis itu plt.imshow cvtcolor original image cv2.color bgr to rgb dengan titel original image plt axis off, seperti yang tadi, plt axis off. Kemudian di sini sama 2 karena dia posisi di kanan, plt imshow cv2.cvtcolor dalam kurung weight
balance underscore image, gv2 titik color underscore bgr to rgb dengan titel white balanced image plt show. Di sini coba kita hapus plt axis. Kan kita running. Mungkin sekian dari saya karena sharpening image dan gamma correction saya belum mengetahui function-function atau rumusan-rumusan atau arti dari semua ini saya belum mengetahui banyak. Maka di pertemuan selanjutnya saya akan mempelajari atau mengetahui cara-cara atau arti dari function-function tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.